Sebagaimana tadi sudah saya perkenalkan, acara malam ini kita akan bicara soal bagaimana pengambilan keputusan terkait karir. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan terkait should I stay, should I quit, ya. Imagine if I don't get what I want, what to do, gitu. Dan pilih perusahaan yang mana sih, yang ini apa yang itu, and so many decision with regards to career. Banyak ditanyakan tapi tidak dimiliki frameworknya. Jadi malam ini kita akan membahas itu. Izin berbagi screen supaya paham konteks obrolan kita ya. Jadi saya sengaja nggak tampilkan presentasi karena kadang-kadang suka mati ya screen-nya. Tapi paling tidak dengan menampilkan bentuknya seperti ini, teman-teman bisa dapat gambaran obrolan kita apa. Pekerjaan yang kita jalani sebagai lahan mencari penghidupan, kalau dimudahkan itu sebenarnya perpaduan antara individu dengan korporasi, betul ya. Dan individu itu biasanya yang dicari itu adalah ekosistem, skill ya, skill dan network untuk bisa mengembangkan passion serta purpose. Kita udah, kawan-kawan yang baru bergabung malam ini bisa menyimak obrolan sebelumnya terkait tentang why your job is not your career, obrolan tentang passion, dan obrolan tentang purpose gitu. Tapi malam ini kita spesifik akan bicara soal framework, kenapa kita bekerja. Masih ingat yang pekan lalu ya, 2 pekan lalu ya, bahwa kalau kita bicara soal pilihan-pilihan itu tergantung yang memilih siapa. Tergantung yang memilih siapa itu bagian mana dari diri yang dikasih makan. Saya menggunakan pendekatan Imam Besar Al-Ghazali, Tazkiyatun Nafs. Dia punya buku judulnya Ihya Ulumuddin, dan situ diajarkan bahwa siapa yang dikasih makan akan sangat menentukan keputusan-keputusan apa yang kita ambil, betul ya. Jadi individu yang dikatakan di sini mencari ekosistem ditentukan juga oleh diri yang mempunyai ekosistem tersendiri. Dan singkat aja, ekosistemnya ada yang lebih dominannya itu ruminants, kalau teman-teman masih ingat ya, atau binatang memamah biak yang cuman mengikuti impuls aja. Kalau gue ngantuk ya gue tidur, nggak mau ngapa-ngapain, atau gue cuma pengen makan ya, atau gue cuma pengen gue cuma pengen ngendon aja. Nah itu yang ruminants yang dominan. Atau bisa juga yang dominan adalah predatory, dan ini berbahaya sekali. Karena kalau yang dominan itu predatory, kita merasakan dapat kemenangan kalau sudah mengalahkan orang lain, menundukkan orang lain. Gitu. Jadi kompetisi di satu sisi baik, tapi di sisi lain apabila tidak dikendalikan dengan baik akan memunculkan predatory itu tadi. Ketiga adalah akal, intelek, aksi dan reaksi, aksi dan konsekuensi. Ini akal paling jago. Tapi akal pun punya keterbatasan. Kenapa? Karena sensori kita juga punya keterbatasan. Sehingga idealnya, kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh Imam Besar Al-Ghazali, adalah yang dikasih makan namanya hati atau kolbu. Ya, kolbu itu dikasih makan, caranya gimana sih? Dengan mengingat kesalahan diri. Dengan, bukan kesalahan orang, tapi kesalahan diri. Dengan mengingat bahwa suatu saat, apapun yang kita alami akan selesai, artinya belajar mengingat mati, ya. Dan 2 hal itu adalah bekal yang paling baik untuk memberi makan diri. Ya, saya nggak akan pergi terlalu mendetail soal itu, tapi esensinya pada saat kita mencari, pada saat kita bekerja, pertemuan antara individu dan korporasi ini menjadi menarik karena seringkali kita masuk ke korporasi yang nggak sejalan dengan diri kita, betul ya. Dan yang menarik adalah what to do next. Karena kebanyakan akhirnya komplain, ya kan, everybody is wrong except me, gitu. Dan pada saat kita melihat seperti itu dan kita biarkan, kita tidak melakukan sesuatu, akhirnya yang kita dapat bukan ekosistem tapi ekosistem, ya. Di mana kita cuman bekerja karena masih mendapatkan gaji dan merasa tidak punya pilihan lain. Dan dalam kondisi seperti itu, keputusan-keputusan yang diambil itu, ya apa ya, kalau masih ingat obrolan sama Pak Bob atau sama Pak Rizky pekan lalu, keputusannya nggak berkualitas, ya, karena tidak dilandaskan oleh pemikiran yang matang, ataupun kita nggak pernah mengembangkan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Ya, diilustrasikan dengan cara lain, kita itu adalah
Anda, saya pada saat bergabung dengan organisasi, kita adalah benih. Ya, benih yang ditanam di soil yang namanya organisasi dan berhadapan dengan weather yang sangat tidak predictable, apalagi saat ini. Soil yang baik adalah yang gembur ya, yang warnanya biasanya hitam gitu. Tapi itu juga tergantung seeds apa. Jadi kita tuh pohon apa, kita benih apa, ditanam di lahan yang seperti apa. Kayak Ninta mungkin nanti juga bisa berbagi cerita. Pada saat kita ditempatkan di tempat yang baik, maka proses tumbuh kembang kita akan sangat baik. Kita akan menjadi sebaik-baiknya bagaimana pohon itu menjadi. Pak DWD pernah dulu kalau nggak salah di BPKP dan beliau memutuskan untuk keluar pada saat semua lagi sangat ingin ada di situ. Nanti beliau kita akan berikan giliran beliau untuk menceritakan. Bertahan di PwC selama 20 tahun. Ya, jadi di satu tempat bisa nggak mau lama-lama, di tempat lain bisa lama sekali. Nah yang menarik kan apa yang mendasari itu. Karena setiap hari keputusan itu perlu diambil, bukan setiap tahun. Bukan setiap 5 tahun, tapi setiap hari, bahkan setiap saat. Dan ini yang seringkali dilupakan, bahwa keputusan kita untuk bekerja di situ, apakah kita ambil setiap hari, atau jangan-jangan setiap kali ingat aja gitu. Dan ingatnya tuh rata-rata kecolek lagi reuni teman kita yang dulu kayaknya bego banget. Ya, gue juara kelas men. Ya, dia 10 besar aja nggak ranking, nggak masuk. Sekarang dia jadi direktur. Gila kali. Dan akhirnya kita mulai merasa bahwa apa yang kita terima nggak cukup. Atau mungkin yang punya referensi lain gitu ya, referensi lain selama ini kayaknya baik-baik aja, ya. Terus kemudian kita melihat teman kita yang kita pikir setara sama kita, nggak sengaja kita lihat slip gajinya 2,5 kali lipat, kerjaan sama, gue masuk duluan. Ada perasaan diperlakukan nggak adil, betul ya? Dan akhirnya kita yang tadinya baik-baik saja jadi nggak baik. Dari yang tadinya ada kepercayaan kepada organisasi, kepada atasan, jadi nggak ada. Kenapa? Human nature sih, membandingkan diri kita dengan yang lain. Ya. Atau mungkin kecolek sama berita, sama media sosial, ya nggak? Bahwa yang namanya Iman Usman sebagai co-foundernya Ruang Guru umurnya lebih muda dari gue. Gila kali ya. Makanya mendingan gue jadi startup founder. Kenapa? That's the way untuk gue bisa jadi keren. Ya enggak? Iman Usman tuh adik kelas gue dulu. Dia belajar dari gue. Kok sekarang dia bisa jadi startup founder? Gue. Nah, gue juga bisa jadi startup founder. Nah, pemikiran-pemikiran yang banyak dikendalikan oleh faktor eksternal seperti itu, tanpa diimbangi oleh pemikiran internal tidak akan baik. So framework yang saya akan sampaikan malam ini, kawan-kawan, simpelnya gini. Tahun 2010 ada satu buku namanya Your Job is Not Your Career. Nggak usah dicari lagi, karena yang baru sedang dalam penulisan. Insya Allah tahun ini selesai, minta doanya. Ya, tahun 2010 saya menggunakan The Career Triangle Framework, Way of Life, Job Satisfaction, and Compensation. Kelihatan ya di screen ya. Gitu. Kembali ke Career Triangle tahun 2010, emphasis-nya itu ada di 3 hal ini. Saya jelaskan satu-satu dengan cepat. Saya sering kali dengar kata-kata work-life balance. Mungkin ini masalah dialektika aja. Saya punya reservasi untuk mengiyakan itu. Karena balance itu artinya 50-50. Dan kenyataannya nggak seperti itu. Kalau kita memang dalam rangka ingin mencapai satu hal tertentu, maka artinya prioritas akan ditetapkan untuk yang satu. Jadi maksudnya gini, kalau saya sudah punya keinginan untuk mencapai hal-hal tertentu sebelum usia tertentu itu sah-sah aja. Tapi baiknya itu juga dikomunikasikan sama pendamping. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin pada saat kita punya prioritas untuk mengejar pencapaian seperti itu, di saat yang sama kita harus mempunyai porsi waktu yang sama persis di rumah. Nggak mungkin. Dan akhirnya saat di kantor saya merasa bersalah karena tidak di rumah, saat di rumah saya merasa sebel
Kenapa? Karena keluarga saya, istri saya, atau suami saya nggak mendukung keinginan saya. Sehingga saya lebih senang menyebutnya work-life harmony ketimbang work-life balance. Ya. Di sini yang perlu kita kejar itu job satisfaction. Job satisfaction itu beda-beda ya, antara mereka yang mempunyai drive tinggi untuk mencapai hal-hal tertentu, atau yang I just want to go home at 5 so that I can be home by dinner. Paham ya? Job satisfaction itu bukan sama bahwa job satisfaction itu harus jadi CEO. No, 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 no. Do you know what you want? And do you know why you want it? Ya, karena kalau kemudian semua orang harus menggunakan template, ambisi, keinginannya Rene, nggak akan kena. Ya, kalau orang diminta menggunakan template keinginannya Pak DWD dalam menjalankan hidup ini, nggak akan beda. Semua orang diberikan problem sesuai dengan kapasitas dirinya untuk bisa melaluinya. Gitu. Dan makanya esensi job satisfaction ini bukan sama antara yang satu dengan yang lain. Tapi clarity diri. Masih juga clarity diri adalah way of life. Ya, way of life itu what kind of life that you want. Saya punya beberapa teman yang kerjanya di Jakarta, ya mungkin Muhsin ada di sini ya, tapi keluarganya ada di Surabaya. Dan itu dijalankan dengan sangat tenang, dengan sangat asik. Kenapa? Karena dia paham pilihan itu, dia komunikasikan. Way of life-nya tentunya akan ketemu istri setiap akhir pekan. Gitu. Ada juga yang way of life-nya like me. Saya lebih senang sekarang karena lagi membenahi diri, membenahi pernikahan saya dengan Muna. Saya ingin meluangkan lebih banyak waktu di rumah. That's a pilihan sadar yang saya ambil. Saya ucapkan, saya obrolkan, dan kita sepakati. Gitu. Dan itu yang way of life dan job satisfaction ini sama sebenarnya. Tapi yang satu untuk personal life, yang satu itu untuk professional life. Yang terakhir adalah kompensasi. Saya sengaja ngomong uang ini sebagai urusan terakhir karena Pak DWD jauh lebih senior dari saya. Kita bisa dengar dari beliau. Tapi apapun sebenarnya udah dicukupkan sih. Ya, ini emang nyebelin sih ya bahasanya ya. Jadi tergantung kita mau apa sih terhadap uang itu. Apakah uang itu adalah status simbol, sebagaimana jabatan itu adalah status simbol atau sekedar alat. Gitu. Dan at this stage nanti kita akan ada pembahasan spesifik soal salary ya, mau nggak? So compensation pada prinsipnya singkat aja. Saya lebih senang menyebutnya sebagai you eat what you kill. Ya, you eat what you kill itu artinya gini. Ada momen-momen di mana we get more than we think we deserve. Ada momen-momen di mana we think we get less than we deserve. Tapi kalau kita ingin mempunyai gaji lebih tinggi, yang harus dilakukan itu adalah mengembangkan value-nya. Gaji nanti akan mengikuti. Karena kalau yang kita kembangkan itu adalah persepsi soal values, jangan-jangan values-nya nggak segitu. Efeknya nanti devaluasi. Kenapa? Ya lo dapat gaji lebih daripada, indikasinya gini, lo ngapain masih di situ? Ya habis di tempat lain nggak ada yang ngaji gue segini. Nah itu indikasi bahwa, maaf ya, kalau ada yang punya pemikiran seperti itu, bahwa di tempat lain lo nggak akan dibayar segini, bisa jadi itu nilai lo udah devaluasi sih sebenarnya. Gitu. Ya nggak salah juga lo mempertahankan diri di situ, tapi baiknya lo cepat-cepat meningkatkan nilai lo. Ya, karena lo ngerasa dibayar lebih daripada market atau dibayar lebih daripada kapasitas lo. Dan that's not a good sign. Bersyukurlah mereka, walaupun apes ya kak rasanya ya, mereka yang merasa gue memberikan jauh lebih banyak daripada yang gue dapatkan. Karena ruang untuk bertumbuh, percaya deh, Sang Pencipta itu tidak tidur, orang-orang di sekitar lo nggak tidur. Ya, memang mungkin lo sekarang kayaknya dikadalin sama bos lo, ya, atau dianiaya oleh perusahaan lo. Tapi percaya, ya kalau emang lo se-valuable itu, value itu akan selalu mencari cara untuk keluar. Value itu akan selalu membuat dirimu shine. Tahun 2010 pembicaraannya stop sampai di sini. Tapi kan Akika lagi belajar agama ya, gitu lagi berusaha untuk menjadi lebih baik, dan spirituality itu nggak bisa nggak kena gitu. Dan inilah career triangle tahun 2020
21. Jadi si segitiga itu tadi dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran. Lingkaran itu pertama namanya sabar. Ya, sabar kata dasarnya sobiru, artinya emang susah, pahit. Brotowali tahu nggak? Pak DWD itu pasti tahu Brotowali. Pahitnya tuh hari Kamis minum, Sabtu masih pahit ya Pak DWD. Tapi kalau lo kena malaria, itu obat yang paling utama katanya. Ya selain kina gitu, dan itu buat daya tahan keren banget. Gitu. Jadi kesabaran itu nomor 1. Sabar tuh bukan ya gue sabar, bukan, tapi belajar berproses, ya mengakui, menerima kondisi, mengakui emosi, dan belajar menginternalisasi, ya bahwa semua terjadi atas izinnya. Ya, kedua itu syukur, dan yang terakhir itu sadar. Ya, 3 komponen ini saya nggak akan bahas lebih lanjut karena udah lewat waktunya. Saya ingin lebih banyak interaksi untuk kemudian kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Jadi kurang lebih frameworknya seperti itu ya.